Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Arif Nugrahanto pada mata kuliah Pajak Internasional. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu topik dalam RPS, yaitu asas pemajakan dan pengenaan pajak berganda. Pada sesi kali ini kita akan membahas paling tidak 4 topik. Yang pertama adalah asas-asas pengenaan pajak. Di sini nanti kita akan bicara tentang apa saja yang mendasari suatu negara merasa berhak untuk memajaki seseorang. Kemudian setelah itu kita akan berdiskusi tentang bagaimana pajak berganda itu terbentuk, apa saja yang melatar belakanginya. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana cara-cara untuk menghilangkan pajak berganda. Dan selanjutnya kita nanti akan mencoba membuka undang-undang PPH untuk melihat beberapa pasal yang terkait dengan bagaimana cara penghilangan pajak berganda. Oke, asas pengenaan pajak. Secara umum, seringkali dalam beberapa referensi membagi asas pengenaan pajak itu menjadi 2 hal. Jadi nationality dan territoriality, serta residensi, sumber, dan kewarganegaraan ini di satu pihak. Beberapa latar belakang ini kemudian diterjemahkan menjadi 5 prinsip ya, 5 prinsip asas pengenaan pajak. Biasanya yang sering kita kenal adalah nationality, territoriality, residensi, atau biasa dikenal juga domisili, kemudian sumber dan kewarganegaraan. Nationality artinya apa? Artinya suatu negara berhak memajaki seseorang karena seseorang tersebut adalah warga negara. Atau kalau itu adalah perusahaan, maka perusahaan tersebut terdaftar atau didirikan di negara tersebut. Jadi ini merupakan latar belakang alasan kenapa suatu negara memajaki karena hubungan hukum atau legal connection. Kemudian asas yang berikutnya, territoriality, itu berpendapat bahwa seseorang menjadi wajib pajak pada negara tersebut karena adanya hubungan teritorial. Jadi karena dia tinggal di atas teritori negara tersebut. Inti dari hubungan teritorial adalah keadaan faktual subjek pajak di negara tersebut. Jadi secara fakta dia memang ada di atas wilayah negara tersebut. Maka negara tersebutlah yang berhak untuk memajaki dia. Kemudian selain itu ada juga asas residensi atau biasa dikenal juga domisili ya. Jadi pengenaan pajak kepada subjek pajak dalam negeri atas seluruh penghasilan dan kepada subjek pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Intinya adalah di mana dia reside atau tinggal. Jadi mirip sekali dengan territoriality sebenarnya. Hanya saja biasanya prinsip residensi ini digabungkan dengan worldwide income principle. Kemudian prinsip yang keempat yang seringkali juga dibahas adalah source principle. Intinya adalah pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan prinsip kewarganegaraan. Berdasarkan prinsip ini, maka seseorang wajib membayar pajak di suatu negara karena dia menjadi warga negara pada negara tersebut. Beberapa negara yang menerapkan prinsip ini antara lain Amerika Serikat, kemudian Australia, Israel. Nah, itu sedikit dari banyak negara yang menerapkan prinsip citizenship sebagai asas pengenaan pajaknya. Kalau kita melihat atau membagi asas-asas perpajakan tersebut, kita bisa membagi menjadi legal connection dan faktual atau economic connection. Legal connection ini lebih melihat ikatan atau hubungan antara wajib pajak dengan negara di mana tempat dia harus membayar pajak berdasarkan hubungan hukum. Contohnya misalkan seperti nationality, itu justifikasi pengenaan pajaknya berdasarkan legal connection. Karena ketika kita memegang paspor suatu negara, maka apabila negara tersebut menerapkan
asas nationality, maka kita menjadi wajib pajak di negara tersebut. Dan territoriality itu lebih ke faktual atau economic connection. Artinya secara fakta, dia itu ada di atas negara tersebut, di dalam teritori negara tersebut. Jadi tidak peduli apakah dia warga negara tersebut, sepanjang dia secara fakta itu berada di atas negara tersebut, maka dia menjadi wajib pajak negara tersebut. Kemudian untuk residensial atau domisili ya, ini bisa legal connection, bisa juga economic connection, karena dua-duanya bisa terbukti. Makanya banyak sekali negara-negara di dunia ini yang menerapkan asas pengenaan pajaknya berdasarkan residensial principle. Kemudian source principle ya, ini lebih fokus ke economic connection, jadi substansinya secara ekonomis itu dia mendapatkan penghasilan dari mana. Tidak peduli apakah dia warga negara di suatu negara atau enggak, yang penting ketika orang tersebut mendapatkan penghasilan dari negara A, maka negara A itulah yang berhak untuk memajaki. Nah, citizenship ini sama dengan nationality ya. Kemudian kalau kita melihat dimensi pajak internasional ya, jadi di dunia ini banyak sekali negara-negara yang menerapkan asas-asas pengenaan pajak tadi cara berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itulah biasanya menimbulkan pengenaan pajaknya, khususnya pajak internasional itu juga treatmentnya berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itulah sehingga seringkali menimbulkan apa yang dikenal sebagai double tax. Jadi double tax itu terjadi biasanya karena ada yang menggunakan territorial principle. Di saat yang sama, wajib pajak tersebut juga pernah bersinggungan dengan suatu negara yang menerapkan worldwide income principle gitu ya. Dan makin banyak international trade dan globalization, maka situasi tersebut akan mengakibatkan double taxation itu kemungkinan besar juga akan terjadi. Secara konseptual, double taxation bisa kita bagi menjadi dua konsep. Yang pertama adalah konsep ekonomi dan konsep yuridis. Kemudian yang berikutnya adalah double taxation yang terjadi secara domestik dengan yang terjadi secara internasional. Kita akan membahas pajak berganda secara ekonomis terlebih dahulu. Jadi pajak berganda secara ekonomis biasanya terjadi ketika ada satu penghasilan yang sama, namun penghasilan tersebut berpindah dari wajib pajak A ke wajib pajak tipe yang berikutnya, wajib pajak B misalkan, namun tetap harus dikenakan pajak. Jadi suatu penghasilan yang berasal dari suatu kegiatan ekonomi yang sama, namun dikenakan pajak beberapa kali akibat adanya perbedaan subjek pajak yang menerima penghasilan tersebut. Nah, Indonesia salah satu contoh negara yang menganut classical system, yaitu terdapat pemisahan yang tegas antara badan, misalkan PT seperti itu ya, di satu sisi dengan pemiliknya di sisi yang lain. Nah, ini mengakibatkan ada beberapa pajak yang sudah dikenakan pada level PPh badan, kemudian ketika laba ini dibagi menjadi dalam bentuk dividen, maka itu juga dikenakan pajak atas dividen. Nah, secara ekonomis ini akan menimbulkan pajak berganda karena secara fundamental penghasilan dari dalam bentuk laba usaha atau dividen itu sebenarnya adalah dari hal yang sama, yaitu dari laba usaha. Ini adalah ilustrasi bagaimana pajak berganda secara ekonomis. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini, PPh pada tingkat subjek pajak badan ya, misalkan laba kena pajaknya 100 juta, terkena PPh badan 25% menjadi 25 juta. Jadi laba setelah PPh 75 juta, 75 juta. Nah, kemudian pada tingkat subjek pajak orang pribadi, laba setelah PPh ini tadi dibagi menjadi dividen. Nah, dividen sebesar 75 juta, terkena PPh final 10%, 7,5 juta, sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh subjek pajak orang pribadi sebesar 67.500.000 rupiah. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada beban pajak di sini
yaitu sebesar 25 juta ditambah 7,5 juta, atas penghasilan yang sama, yaitu atas penghasilan dengan total 100 juta itu tadi. Nah, selanjutnya pajak berganda secara yuridis. Itu adalah pemajakan atas suatu jenis penghasilan yang sama, jadi penghasilannya sama, oleh dua negara yang berbeda pada suatu periode tertentu. Nah, biasanya ini terjadi akibat dual residensi atau konflik antara asas domisili dan asas sumber atau perbedaan definisi penghasilan. Nah, kalau kita lihat ilustrasi di samping, kita lihat misalkan di sini ada penghasilan, ya, penghasilan ini beririsan antara yurisdiksi pemajakan negara D yang menganut asas domisili, gitu ya. Kemudian bersinggungan dengan yurisdiksi pemajakan negara S yang menerapkan source income principle. Sehingga di sini subjek pajak yang kebetulan tinggal di negara D, gitu ya, otoritas perpajakannya mewajibkan kepada dia untuk melaporkan seluruh penghasilan, baik penghasilan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dalam hal ini penghasilan yang berasal dari luar negeri grup negara D, yaitu berasal dari negara S, itu akan terkena secara double, secara yuridis, karena ada dua ketentuan perpajakan yang memajaki satu penghasilan yang sama. Kemudian beberapa contoh yang lain, misalkan terdapat pajak tambahan yang diterapkan beberapa Pemda, seperti pajak atas rokok ya, di beberapa Pemda seperti Kudus atau di Malang gitu ya. Di mana pada saat yang sama wajib pajak juga telah dibebani cukai rokok oleh pemerintah pusat. Kemudian juga ternyata perusahaan-perusahaan rokok tersebut juga harus membayar PPh badan. Nah, ini salah satu contoh pajak berganda dalam lingkungan domestik Indonesia. Nah, kemudian tadi saya sempat menyampaikan bahwa salah satu penyebab adanya pajak berganda secara yuridis adalah adanya konflik. Ya, adanya konflik antar asas nih, asas residensi versus asas residensi. Kapan ini bisa terjadi gitu ya? Ini bisa terjadi ketika suatu negara gitu ya sama-sama menerapkan asas residensial, hanya saja bisa jadi mungkin belum ada P3B di sana. Misalkan dalam Undang-Undang Domestik Indonesia, Undang-Undang PPh, barang siapa yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia lebih dari 183 hari, maka otoritas pajak Indonesia itu berwenang untuk menetapkan dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, ini akan menjadi konflik apabila ternyata dalam hal ini misalkan Mr. John gitu ya, ternyata dia di saat yang sama negara X juga menetapkan dia sebagai subjek pajak dalam negerinya, gitu ya, karena dia juga kebetulan tinggal di sana gitu ya dan memegang paspor di sana. Nah, dalam situasi yang seperti ini maka akan terjadi istilahnya dual residensi. Nah, kemudian konflik yang lainnya adalah konflik antara asas domisili dengan asas sumber gitu ya. Jadi misalkan di sini X Corporation itu memberikan pinjaman kepada PTZ, kemudian PTZ membayar interest gitu ya. Nah, interest dari negara Y ini ya akan dikenakan pajak oleh negara Y. Kemudian ketika interest ini diterima negara X juga akan menerapkan atau memungut pajak atas penghasilan tersebut, gitu ya. Kemudian asas sumber versus asas sumber. Nah, ini sedikit lebih complicated. Jadi misalkan dalam situasi ini pajak berganda terjadi akibat dua ketentuan perpajakan mengenai pajak atas penghasilan yang diklaim oleh kedua negara sumber di negaranya. Jadi kedua jurisdiksi menerapkan source principle gitu ya. Jadi misalkan ada negara P, negara X, dan negara Z. Negara P ini tempat kedudukan P Corporation gitu ya. P Corporation ini punya lisensi dan diberikan kepada PT ABC. Sebagai imbalannya PT ABC memberikan copyright fee, yaitu fee atas penggunaan hak cipta. Nah, kemudian PT ABC ini membuka cabang di negara X, yaitu cabang PT ABC. Nah, karena tadi PT ABC itu sudah membayar copyright untuk secara keseluruhan, maka kemudian PT ABC ini akan membuat tagihan kepada cabang PT ABC tersebut. Nah, tagihan untuk
mengkompensasi copyright fee tadi yang sudah dibayarkan. Nah, dalam situasi ini, negara X nanti sebagai source yang menganut source principle akan memungut pajak atas pembayaran copyright melalui PT ABC tadi. Di saat yang sama, PT Z itu nanti juga akan meminta hak pemajakannya karena berdasarkan source principle, PT ABC tadi secara keseluruhan membayar copyright free. Nah, dalam hal ini terjadi konflik karena sebenarnya tagihan tadi yang dibayar dari cabang PT ABC itu ditagih dipungut pajak oleh negara X, kemudian ketika ditransfer di PT ABC juga nanti akan dipungut dari negara Z, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh bagaimana suatu konflik terjadi akibat perbedaan penerapan prinsip pemajakan atau asas pemajakan. Nah, tidak hanya terjadi konflik seperti itu, pajak berganda juga bisa terjadi dalam situasi di mana penghasilan dipersepsikan atau diartikan secara berbeda. Ya, karena memang perbedaan hukum, perbedaan ketentuan-ketentuan bisnis di suatu negara itu bisa mengakibatkan situasi ini terjadi. Contohnya di sini misalkan P Corporation gitu ya, itu memberikan perpetual loan, artinya pinjaman yang sering gitu ya, yang rutin gitu ya. Makanya oleh negara X ini bukan disebut loan tapi disebut ekuitas. Nah, negara Y melihat itu dalam sisi yang lain. Dia melihat bahwa itu loan, itu pinjaman. Karena apa? Karena PT P itu setiap tahun membayar interest di sana. Membayar bunga gitu ya. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Pajak Negara Y, interest ini dianggap sebagai pembayaran interest, kompensasi atas perpetual loan ini dianggap sebagai pembayaran interest. Namun negara X itu menganggap kompensasi tadi itu sebagai dividen. Nah, perbedaan persepsi atau karakterisasi income seperti ini juga bisa mengakibatkan terjadinya double tax atau pajak berganda. Kemudian aspek yang berikutnya dari double tax yaitu pajak berganda secara internasional dan domestik. Pajak berganda secara internasional terjadi antar negara ya. Antar negara. Biasanya yang terlibat paling tidak ada dua negara, Masing-masing negara memiliki prinsip asas pengenaan pajak yang berbeda sehingga atas suatu penghasilan yang sama bisa jadi dipajaki dua kali. Nah, kemudian ada juga pajak berganda secara domestik. Kalau di Indonesia yang sering kita dengar contohnya adalah laba usaha yang menjadi objek pajak BPH Badan dengan pajak atas dividen. Nah, itu seringkali disebut sebagai contoh pajak berganda secara domestik. Nah, kalau kita melihat negara lain seperti Jepang gitu ya. Di Jepang itu untuk corporate income ya, itu ternyata pajak yang harus ditanggung banyak sekali, antara lain corporate tax, legal corporate tax, corporate inheritance tax untuk level prefektuar, kemudian corporate inheritance tax untuk level munisipal, ada juga enterprise tax dan special local corporate tax. Ini secara total menghasilkan total tax rate 22,46% untuk wajib pajak dengan income kurang dari 4 miliar Japanese yen ya. Dan tarif tertinggi yaitu di atas 8 juta yen itu harus menanggung total tax rate sebesar 36%. Ini adalah contoh-contoh pajak berganda domestik di Jepang. Nah, dalam konteks perjanjian pengindaran pajak berganda yang dimaksud adalah pajak berganda secara yuridis gitu ya. Biasanya memang dalam P3B itu lebih condong untuk menghilangkan pajak berganda secara yuridis gitu ya. Nah, kecuali untuk transfer pricing ya. Untuk transfer pricing, pengindaran pajak berganda dimaksud untuk menghindari pajak berganda secara ekonomis. Nah, beberapa P3B Indonesia dengan suatu negara itu kadangkala juga sedikit mengakomodasi untuk menghindari pajak berganda secara ekonomis, tapi hanya sedikit karena memang pajak berganda secara ekonomis
sedikit lebih complicated atau sulit untuk diregulasi ya. Nah, kemudian kita akan bahas topik berikutnya, yaitu bagaimana menghilangkan pajak berganda. Nah, paling tidak ada 4 strategi ya. Yang pertama yaitu ketentuan pajak domestik, kemudian melalui P3B atau tax treaty, atau melalui prosedur perjanjian bersama MAP, dan melalui badan arbitrase. Nah, ini adalah beberapa strategi atau cara menghilangkan pajak berganda. Yang pertama misalkan dengan mengecualikan orang atau badan sebagai subjek pajak. Ya. Kemudian bisa juga mengecualikan penghasilan sebagai objek pajak, atau menerapkan tarif preferensial untuk subjek pajak tertentu, atau menerapkan metode penghilangan pajak berganda. Namun ada kelemahan penerapan penghindaran pajak berganda dengan menggunakan ketentuan domestik. Karena apa? Karena metode penghilangan pajak berganda hanya tersedia untuk WP dalam negeri. Sedangkan undang-undang domestik tidak dapat menyelesaikan kasus dual residence. Nah, ini contohnya beberapa pasal yang terkait bagaimana supaya tidak terjadi pajak berganda. Misalkan di pasal 2 ayat 4 Undang-Undang PPH disebutkan tentang definisi subjek pajak luar negeri itu seperti apa, yaitu dengan menggunakan time test 183 hari. Kalau ternyata kurang dari itu, berarti seseorang belum dapat dikatakan sebagai subjek pajak. Kemudian di pasal 3 ayat 1 disebutkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah, jadi ini exemption ya, seperti kantor kedutaan besar, termasuk pejabat-pejabat yang di dalamnya gitu ya, itu tidak menjadi subjek pajak di negara tertentu, tapi di negara asal dia. Ini adalah dalam rangka untuk menghilangkan pajak berganda. Selanjutnya di pasal 24, misalkan tentang kredit pajak luar negeri gitu ya. Jadi seperti perhitungan PPH di Indonesia, itu juga mengakomodasi menghilangkan double tax dengan cara memberikan atau mengakui kredit pajak atas pajak yang dibayar di luar negeri. Nah, kemudian yang terakhir di pasal 32A Undang-Undang PPH, di situ memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain, membuat P3B atau perjanjian pencegahan pengelakan pajak. Itu beberapa strategi yang digunakan oleh Undang-Undang PPH kita dalam rangka menghilangkan pajak berganda. Selanjutnya, kita juga bisa menghilangkan adanya pajak berganda dengan menggunakan tax treaty. Misalkan dalam tax treaty, hampir seluruh tax treaty kita itu mengatur tentang penyelesaian kasus dual residence. Ya, dengan menyediakan T-breaker rule, misalkan 183 hari, kemudian habitual, jadi waktu yang paling banyak yang dia gunakan itu ada di mana, seperti itu biasanya digunakan, sudah dirinci secara jelas di tax treaty. Kemudian juga di tax treaty juga disebutkan bagaimana membagi hak pemajakan gitu ya. Biasanya ada batas-batas tarif pajak tertentu gitu ya. Jadi tidak boleh full, supaya apa? Supaya masing-masing negara tetap memiliki bagian. Kemudian juga di tax treaty juga diatur mengenai penyelesaian pajak berganda akibat koreksi karena transfer pricing misalkan, dengan melakukan corresponding adjustment. Jadi misalkan ketika di negara A itu diaudit dan ada koreksi, nah koreksi ini nanti akan diakomodasi juga di negara lainnya sebagai adjustment. Kemudian juga ada penentuan metode penghilangan pajak berganda, yang banyak sekali metode-metode yang digunakan. Kemudian juga mewajibkan kompeten authority atau misal DJP dalam hal ini kalau Indonesia untuk menyelesaikan penerapan P3B yang tidak sebagaimana mestinya melalui konsultasi atau mutual agreement prosedur bila diminta. Itu beberapa teknik untuk menghilangkan pajak berganda yang bisa dilakukan dengan menggunakan tax. Nah, ini beberapa contoh metode penghilangan pajak berganda ya. Paling tidak ada 3 metode besar, yaitu deduction method, exemption method, dan credit method. Deduction method berarti pajak yang dikenakan di luar negeri mengurangi penghasilan yang diperoleh dari luar negeri sebelum digabung dengan penghasilan dari dalam negeri. Exemption berarti tinggal dieksemsi. Income dari luar negeri diexem, dikeluarkan, tidak dihitung, sehingga tidak mungkin terjadi double taxation.
Nah, kredit method sebagaimana yang diterapkan di Indonesia itu memberikan kredit pajak kepada dalam perhitungan PPh gitu ya, sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani. Dan kredit method ini paling tidak ada 3 jenis juga gitu ya. Ada full tax credit method, atau ordinary normal credit method, ini yang diterapkan di Indonesia. Kemudian yang terakhir matching atau sparring credit method. Kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian melalui badan arbitrase. Jadi OECD model ya, itu di pasal 25 ayat 5 itu sudah memberikan way out atau jalan keluar. Bagaimana apabila seorang wajib pajak itu masih tidak mendapatkan keadilan, yaitu wajib pajak bisa atau diberikan kewenangan untuk meminta agar dilakukan arbitrase. Kemudian terkait dengan isu ini, beberapa negara sudah berkomitmen untuk melaksanakan istilahnya mandatory binding arbitration dalam P3B. Jadi memasukkan klausul tentang penyelesaian pajak berganda melalui badan arbitrase dalam P3B-nya. Banyak sekali negara yang sudah terlibat, khususnya negara-negara anggota OECD di sini ya. Australia, Amerika, Austria, Indonesia belum termasuk. Namun ternyata dari 66 P3B yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara lain, ada satu P3B, yaitu dengan Meksiko, yang memiliki aturan mengenai arbitrase. Sebagaimana yang diatur di pasal 25 ayat 5 OECD Model. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.